Gue baru tahu nih, speaker Edifier S360dB ini Twitternya pakai driver planner loh. Menarik banget kan? Langsung kita bahas. Musik lover, speaker ini adalah speaker 2.1. Jadi ada 2 speaker stereonya, left dan right, dan 1 subnya. Musik lover, untuk harganya itu dibanderol 6.999.000 ya, alias 7 jutaan lah. Nah, fitur-fitur lengkapnya kayak gini nih. Total outputnya 155 watt RMS. Tweeternya menggunakan driver planar ukuran 4 inci. Mid bassnya menggunakan dynamic driver ukuran 4 inci juga. Dan sub bassnya menggunakan driver ukuran 8 inci dari polypropylene diafragma. Yang menariknya, subnya ini itu nggak perlu kabel penghubung loh. Jadi menggunakan wireless. Sudah high-res audio, menggunakan Class D amplifier system with DSP dan DRC. Boxnya menggunakan wooden enclosure. Sudah ada calibrate flattered bass reflex port, menggunakan high quality Bluetooth transmisi, ya sudah support codec aptX. Koneksinya banyak banget, ada 2 aux, coax, optical, dan tentu saja Bluetooth. Yang terakhir, penggunanya sangat mudah, yaitu easy control, dan bahkan ada remote controlnya juga. Untuk spesifikasi dan paket penjualannya seperti ini. Musik lover, untuk fitur speknya ini termasuk lengkap banget dan banyak banget. Karena itu gue kasih poin 8,5. Sekarang kita masuk ke desain dan build quality-nya. Speaker ini adalah speaker 2.1. Jadi ada 3 speakernya. 2 speaker stereo L dan R dan 1 speaker subnya. Box speakernya dari bahan kayu. Finishingnya rapi dan solid banget. Keduanya berbentuk kotak. Sekarang kita bahas dulu speaker stereonya ya, yang ada 2 di kiri dan kanan. Masing-masing punya 2 driver. Yang bagian atas itu yang driver planar ukuran 4 inci. Ya, itu bentuknya seperti kayak baling-baling dengan filter mesh. Sedangkan driver bagian bawah ini bagian mid bass-nya. Menggunakan dynamic driver dari bahan aluminium ukuran 4 inci juga, yang ada kubahnya di tengah dari bahan logam warna copper. Di bagian bawah ada tulisan Edifier. Di bagian belakang speakernya ada connection 5 pin DIN dan bass port. Nah, untuk speaker yang sebelah kanan ada potensio navigasi dan kumpulan konektor. Di bagian sebelah belakang speakernya ada 2 RCA aux. Ada optical, ada coax, ada 5 pin DIN konektor buat nyambungin speaker kiri dan kanannya. Ada tulisan Edifier S360dB Active Speaker System. Ada seklar on dan off. Ada kabel powernya yang nyatu dengan bodinya. Dan ada informasi-informasi tentang kelistrikannya. Di bagian samping speakernya ada potensio buat treble, bass, dan volume. Untuk volumenya ini bisa dipencet untuk ganti mode koneksinya. Di situ juga ada indikator lampunya. Sedangkan di bagian depan speakernya ada LCD buat cek mode koneksi dan ada logo high-res audio. Sedangkan untuk subnya bentuknya kotak dengan dimensi yang lebih besar. Koneksi speaker stereo dan subnya menggunakan teknologi wireless. Jadi nggak perlu ada kabel penghubung lagi. Di bagian depan speaker ada driver ukuran 8 inch dari bahan polypropylene dengan kubah dari logam warna copper. Dan di bagian bawahnya ada tulisan Edifier. Di sebelah kanan ada bass portnya. Di bagian belakang ada seklar on off. Ada colokan power yang bisa detachable. Ada lampu indikator status dan lampu pair. Kemudian ada tulisan Edifier Active Speaker System S360dB Active Subwoofer dan informasi tentang speakernya. Speaker ini juga dibekali dengan remote control seperti ini. Musik lover, untuk desain sama build quality-nya ini kerasa premium dan bagus banget. Karena itu gue kasih poin 8 untuk desain dan build quality-nya. Sekarang kita langsung masuk ke sound quality-nya. Nah, untuk reviewnya gue akan menggunakan 2 koneksi. Yang pertama koneksi Bluetooth-nya dan koneksi AUX-nya. Ini adalah sampel suara untuk koneksi Bluetooth-nya. Arah suaranya ini menurut gua V-shape ya, yang tuning gampang banget disukain sama semua orang. Ngomong-ngomong, untuk pengaturannya ini gue posisinya semua di tengah ya. Untuk treble-nya di bagian tengah, bass-nya juga di bagian tengah. Jadi dibikin flat untuk bass-nya. Karena ini speaker 2.1, jadi memang bass-nya itu kuantitinya itu gede banget musik lover. Tapi yang gue suka, walaupun dia gede, tebal, berbody deep, tapi tetap masih cepet, masih gesit, impact-nya juga masih bagus, punchy.
Jadi kalau menurut gua ini bassnya perpaduan antara quantity dan kualitas bass. Untuk kualitas bassnya ini spesial banget lah menurut gua. Sedangkan untuk midnya memang kerasanya posisinya agak mundur. Tapi kalau kita dengar vokal ini tetap tebel, tetap berbody, tetap intimate gitu. Jelas, clear. Dan yang gue juga suka nggak ada rasa peak atau sibilance-nya. Treble-nya atau high-nya kerasa open, airy, kemudian extend gitu ya, nggak ada rasa mendem-mendemnya lah. Untuk tuning suaranya menurut gua ini termasuk all-rounder. Semua genre musik bisa dibabat habis. Dari classical, jazz, audiophile, mau lagu rock yang cepet, mau EDM, hip hop, masih dapat semuanya. Sedangkan untuk yang aux-nya, nah untuk aux-nya ini gua pakai DAC SIMGOT DEW 4X. Sampel suaranya seperti ini. Ada sedikit perbedaan antara suara Bluetooth-nya sama yang aux-nya. Karena yang aux-nya ini memang menggunakan DAC yang berbeda, jadi memang kualitas suaranya juga tentu saja berbeda. Dan yang gue suka, semakin bagus DAC-nya, improve-nya juga semakin baik. Nah, untuk yang SIMGOT ini, memang karakter suaranya agak sedikit bright. Jadi overall memang akan ngefek ke tonal suaranya S360dB ini. Tonal suara untuk yang aux ini, bass-nya menurut gue ini jadi lebih apa ya, lebih ke kontrol, tapi efeknya jadi lebih bagus. Bunyinya lebih bulat, impact punch-nya juga lebih dapet, lebih cepat juga. Sedangkan untuk mid-nya, gue ngerasa mid-nya memang agak sedikit lebih tipis. Ya, vokal jadinya sedikit lebih tipis, tapi yang gue suka lebih clear dan detail suaranya. Untuk treble-nya sudah pasti lebih open dan lebih airy, jadi lebih extend lagi treble-nya. Overall untuk teknis suaranya, ya teknis ya, untuk kelas harganya menurut gua ini teknis suaranya bagus banget loh. Detail, clarity itu jelas banget, bagus banget. Resolusinya juga teksturnya bagus banget, jelas semuanya, kegambar dengan sangat baik. Kemudian yang paling istimewa menurut gua itu di bagian soundstage sama 3D imagingnya. Itu benar-benar semua sesuai positioningnya. Arah suara, pinpoint bunyi, itu semuanya jelas banget. 3D imagingnya lega banget. Wide-nya kita bisa dengerin dengan jelas. Depth-nya juga kerasa. Layering-layeringnya, height-nya juga kerasa musik lover. Separasi instrumen kepisah dengan sangat baik. Transiennya bagus, cepat, responsif, presisi. Dynamic range bagus. Suara kecil semuanya kedengaran dengan jelas, nggak ada yang hilang. Suara kerasnya tetap terkontrol dengan sangat baik. Noise floor-nya bersih, clean, black background. Untuk kualitas suaranya, menurut gua ya, ini speaker 2.1 Edifier S360dB ini sangat istimewa. Tonalnya mungkin memang kalau yang flat nggak semua orang cocok, tapi kan tenang aja, dia ada potensio untuk ngatur treble sama bassnya, jadi bisa nyesuaiin sama apa yang kita suka. Paling istimewa tapinya di teknis suaranya musik lover. Karena itu, gua kasih poin 9 untuk kualitas suaranya. Pendapat akhir gue tentang speaker 2.1 Edifier S360dB. Buat gue speaker ini fiturnya udah lengkap. Ya banyak banget. Bahkan pakai driver planar untuk tweeternya. Sudah support kodek aptX untuk bluetoothnya. Build-nya music lover bisa lihat sendiri. Kelihatan premium. Desainnya rapih banget. Build-nya solid. Dan terutama yang paling istimewa menurut gue, kualitas bunyinya atau sound quality-nya. Terutama teknis suaranya yang istimewa banget. Menurut gua, kalau ada musik lover yang mau cari speaker high end, kayaknya bisa pertimbangkan Edifier S360dB ini. Harganya untuk ukuran high end speaker ini memang termasuk affordable loh. Ya, tapi kan itu pendapat gua musik lover. Bagusnya cobain sendiri deh. Audisi sendiri dan pastikan musik lover selalu percaya sama kuping sendiri. Oke? Kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!